Jadi 4 tahun lalu orang bilang, teman-teman bilang Pak Prabowo ini nanti jadi presiden karena itu A, B, C pertimbangan. Pak Prabowo ini rekam jejaknya masalah dugaan masuk pada pelanggar HAM itu dulu teman-teman bilang ini isu udah nggak dipakai 2024. Kita bilang selama masih ada Pak Prabowo isu ini pasti dipakai, dan hari ini masih Pak. Sampai ada yang bilang bahwa ketika Prabowo naik selalunya isu HAM Iya, ada gitu ya. Kan Isu yang kemarin-kemarin iya itu pasti. Begitu, karena kita nggak clear di situ. Makanya kembali lagi ke pertanyaan Kakak, saya dalam kesempatan ini pastikan mereka yang menang itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu abang yakin sekali. Saya yakin itu. Kalau Anies sama Muhaimin gimana? Kan mereka juga punya basis yang kuat di beberapa Nih titik. basis real Anies itu kan nggak ada. Itu kan kemarin ketika beliau calon gubernur DKI Jakarta, kesalahannya adalah menggoreng isu agama, pendukungnya menggoreng isu agama, akhirnya dijadikan. Kemarin kalau nggak ada isu itu kan Ahok menang. Kalau jujur Ya. kalau semua terbuka kan. Memang orang Jakarta berapa orang sih dukung Anies? Anies itu kalau dia bicara itu yang mengerti itu rata-rata kelas menengah ke atas. Masyarakat bawah kurang ya. Apalagi Pak Prabowo, dia bicara yang aslinya Pak Prabowo itu masyarakat kelas bawah ini nggak ngerti Pak. Yang mengerti itu kelas menengah ke atas juga. Ganjar dia bisa dalam menyampaikan sesuatu, dia betul-betul dia bisa meyakinkan masyarakat. Bahasa rakyat itu yang dia pakai. Itu Ganjar. Itu aja dia sudah bisa ambil simpati. Iya kan? Ambil simpati. Bukan XL lagi tuh. Harus simpati ya. Lalu simpati. Tapi lalu maaf ini Bang. Lalu kenapa dia menang ya? Karena ada kandidat ini ada 3 dari 4. Pak Mahfud Jawa Timur, Muhaimin Jawa Timur. Iya ya, Jawa Timur. Kalau nggak salah ya. Mas Ganjar Jawa Tengah. Oke. Gibran Jawa Tengah. Asli ya, Asli ya. bukan turunan kayak Pak Anies. Kayak gitu. Kalau wakil sekarang begini Kakanda, saya buat analogi lagi. Kira-kira kalau ada wakil orang Jawa Tengah calon dan wakil orang Jawa Timur calon, tapi ada satu dari Jawa ini dia calon presiden. Kalau Kakanda posisinya sebagai warga masyarakat Pulau Jawa, lahir dari keturunan jadi warga di bangsa Jawa, Kakanda memilih siapa? Yang wakil atau yang presiden? Ini agak sulit Bang. Cuman kalau kita pakai ukuran pikiran politik pada umumnya memang selalunya di situ ya. Kita Dan memang masih main di situ. main gitu. Tentu kita akan lihat level-levelnya juga. Ya, nah kan pasti orang jadi presiden lah. Ngapain jadi wakil? Tapi masalahnya sekarang US Jawa Timur dua-dua wakil. Ya, tapi kan kalau suku Jawa atau bangsa Jawa kan ada calon presiden. Oh gitu. Berarti ada prioritas. Iya. Kemungkinan prioritas itu ada ya. Oke. Ya itu tadi, kita ini ada di level itu, masih cara berpikir kita dalam mengambil keputusan untuk merebut kekuasaan di level bawahnya, pikirannya masih Seberapa besar abang yakin bahwa 100%. Ganjar itu akan menang? 100%. 100%. Kalau Kakanda nanti lewat obrolan ini ada yang mau Ini taruhan, seru. ada yang mau taruhan dengan Kakanda ini, atau ada yang mau taruhan, kasih taruhan. Abang siap taruhan? Siap taruhan. Siap taruhan. Berarti Adinda bisa katakan bahwa abang pendukung Ganjar. Saya kan nggak dukung tiga-tiganya. Tapi kan abang menyimpulkan, abang Yang pertama, saya ini bukan anggota partai politik.
Oke. bukan temannya Pak Ganjar atau circle-nya Pak Ganjar atau dekat dengan Pak Ganjar atau Pak Mahfud. Saya nggak dekat dengan Pak Anies Oke. atau teman-teman tim intinya Pak Anies Oke. dan seterusnya. Jadi tugas kita Kakanda sekarang ini adalah memantau, terus mendiskusikan begini. Lalu yang terpenting adalah sebenarnya kalau kita yang masih ada di wilayah abu-abu ini, yang nggak dekat sama tiga-tiga ini, tugasnya cari uang aja. Ya gitu. Ya, iya. Tapi begini Bang, terlepas dari tadi, Abang mungkin bisa mengklaim bahwa Abang bukan bagian daripada tim pemenang. Iya, karena Tapi wacana-wacana yang Abang bangun seperti kayak wacana gini, ini kan dilihat ini dari kan alasan, mempengaruhi alasan- penilaian. iya alasan-alasan tadi kan. Hmm. Sebagai seorang pengamat independen ini. Iya, setuju. Nah, Oke, banyak orang lihat dari hasil survei. hasil survei. Di awal tadi beta bilang bahwa hasil survei bisa direkayasa walaupun itu ilmiah kan begitu. Oke. Yang kedua, orang melihat dari kerja-kerja politik di lapangan. Oke. Ingat bahwa kerja politik yang real di Indonesia ini, yang partai paling real ada dua. Oke. Yang pertama adalah PDIP dengan segudang pengalaman dan luar biasa mengadvokasi masyarakat dan membangun basis. Yang kedua adalah PKS. Tapi PKS ini rata-rata membangun basisnya ada di wilayah pendidikan. Orang-orang yang sudah ya pemahaman pendidikannya agak lumayan begitu. Oke. Orang-orang yang sekolah di kalangan akademis. Tapi kan kalau PDIP kan uang cilik banget ini bos. Uang Orang cilik yang nggak banget. sekolah, Dia lebih ya. merakyat lah kira-kira begitu. Nah PDIP dukung siapa? Ganjar kan? Kan kira-kira begitu. Jadi hari ini lagi-lagi dalam kesempatan ini kalau ada mau taruhan ya, saya berani itu. Tapi kira-kira PDIP ini kan udah masuk nih. Sebelumnya 10 tahun hampir berkuasa. Ya, Kawal presiden Ya. sekarang. Kan orang tentu akan lihat plus minusnya. Seberapa jauh Abang melihat apakah ini akan berpengaruh di Pilpres? Karena otomatis seharusnya dia berkuasa ini dia harus mampu menyelesaikan berbagai problem. tapi begini Kakanda,